Selamat datang di channel Kokoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Subtitle atau caption tersedia dalam beberapa bahasa. Silakan pilih sesuai kebutuhan. Bila belum tersedia, silakan tulis di kolom komentar. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Video ini adalah kelanjutan seri Segel Waktu. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, boleh tonton terlebih dahulu agar ceritanya tersambung. Linknya sudah tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Di video ini, aku persembahkan kelanjutan cerita fiksi tentang fantasi perjalanan kehidupan dengan judul Penguasa Samudra. Sebelumnya, di seri Segel Waktu, Al, Nade, dan Ming mengikuti Sil menyelam ke dasar samudra. Dengan pelindungan gelembung udara dari Sil, mereka menelusuri istana laut Arkais untuk menemukan mesin waktu. Istana tersebut sangat luas dan dijaga ketat. Mereka memilih menghindari konflik langsung dengan para penjaga, sehingga menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Selepas beristirahat sejenak, Ming meminta bantuan Sil, lalu dipandu hingga ke lokasi mesin waktu. Saat gerbang dibuka, tampak sebuah mesin raksasa disertai sepasang mata transparan yang memandang mereka penuh amarah. Sekejap kemudian, gerbang menutup dan terkunci. Apakah sosok sepasang mata itu adalah musuh? Apakah ini akhir dari perjalanan dan mereka tertahan di dasar samudra? Perjalanan mereka untuk mencari jalur lain ke mesin waktu dimulai. Setelah gagal menarik tuas, Nade kembali ke yang lain. Ming kemudian meminta mereka untuk terdiam sejenak. Tak ada suara. Tak terdengar sesuatu mendekat. Ming yakin penutupan gerbang tadi menimbulkan suara yang sangat keras, yang seharusnya terdengar ke berbagai penjuru istana. Namun tak ada siapapun yang mendekat, termasuk para penjaga. Tanpa menunggu lebih lama, Ming memanggil Sil. Bisakah kamu menuntun kami ke lokasi mesin waktu melalui jalur lain? Jangan lupa untuk menghindari para penjaga. Sil kemudian memandu mereka kembali. Kali ini tujuannya adalah ke ruangan berikutnya. Sambil menunjuk sebuah pintu yang sedang terbuka, Sil berkata, "Lorong itu mengarah ke jalur belakang mesin waktu. Hati-hati, ada penjaga yang bertugas di sana." Saat Nadine mengintip dari celah pintu, terlihat dua penjaga yang berada agak jauh. Setelah Nadine menidurkan kedua penjaga tersebut, Sil berkata, "Sihirnya menghilang. Rapalan mantraku terputus." Tak lama kemudian, gelombang udara yang menyelimuti mereka bertiga langsung sirna. Seketika,
Mereka tak dapat bernapas. Tekanan air laut menekan. Dalam kepanikan itu, tak ada yang dapat dilakukan. Sel merasakan sesak dan sakit. Tak berselang lama, mereka pun pingsan karena tenggelam. Mereka bergantian sadar. Mereka terbangun dalam posisi tergeletak di lantai. Gelembung udara telah kembali menyelimuti badan. Mereka dapat bernapas kembali, walau rasa sakit akibat tekanan air masih terasa. Nade terbangun terlebih dahulu. Dalam posisi duduk, depannya ada dua penjaga yang sedang memandangnya. Sontak terkejut, Nade langsung merangkak menjauh sambil ketakutan. Jangan takut, mereka tak akan menyerang, ucap Sil yang ternyata ada di dekat sana. Nade duduk di sudut ruangan sambil bergetar ketakutan. Kemudian disusul Al dan Ming sadarkan diri. Sikap dan raut wajah mereka juga sama. Ketakutan setelah melihat para penjaga tersebut. Ayo, kita ke ruangan sebelah. Kehadiran kita sudah ditunggu, ucap Sil sambil mengikuti para penjaga tersebut. Kemudian disusul oleh mereka bertiga. Dengan pertanyaan di benak masing-masing. Apakah aku akan dihukum? Aku tak mau dipenjara. Siapa yang menunggu? Ternyata mereka ke ruangan mesin waktu. Tak lama kemudian, Sil menunjuk ke arah atas mesin sambil berkata, "Perkenalkan, dia adalah Rhaenys." Pasang mata itu kembali muncul perlahan di hadapan mereka. Ukurannya masih sama, sangat besar. Melihat penampakan itu, ketiganya semakin ketakutan dan saling berpegangan tangan. Tidak perlu takut, aku tak akan menyakiti kalian, ucap Rhaenys dengan nada tenang. Rhaenys kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah diizinkan untuk memasuki istana laut. Seharusnya Sil memandu mereka ke ruangan mesin waktu dan disambut olehnya. Namun mereka tidak pernah bertanya kepada Sil, bahkan melumpuhkan para penjaga. Oleh karena itu, mereka dihukum dengan ditenggelamkan untuk menghentikan tindakan tersebut. Mereka ketiga kemudian meminta maaf kepada Rhaenys dan Sil atas kesalahan dan kecerobohan yang telah diperbuat. Ketegangan dan ketakutan pun mereda. Rhaenys lalu menjelaskan kondisi mesin waktu yang telah lama rusak. Lorong waktu juga telah disegel, sehingga memperbaikinya hanya akan sia-sia. Rhaenys juga mengungkapkan kepada Ming bahwa Al dan Nade adalah dari masa depan. Hal itu membuat ketiganya terkejut. Bagaimana Rhaenys dapat mengetahui itu? Bagaimana Al dan Nade bisa berada di zaman ini? Setelah diperbolehkan mempelajari mesin waktu, Ming mendekat dan mengamatinya dengan seksama. Strukturnya asing. Ming mencoba beberapa cara yang pernah dipelajarinya, namun tak satu pun menghasilkan reaksi. Akhirnya Ming sadar bahwa pengetahuannya terlalu dangkal.
Setelah puas mempelajari mesin waktu, Ming menyampaikan terima kasih atas keramahan Renais dan sekali lagi meminta maaf atas kesalahan mereka. Walau sedikit ragu, akhirnya Nade memberanikan diri bertanya, "Apakah engkau bisa membantu kami menjadi lebih kuat, Renais? Di desa ada nelayan yang sakit dan aku ingin menyembuhkannya." Renais menjelaskan bahwa perihal lorong waktu, mereka dapat menanyakannya langsung kepada Mar, sosok perempuan yang pernah ditemui di puncak hutan tersesat. Untuk kekuatan Al, juga dapat ditanyakan kepada Mar. Selanjutnya, Renais meminta Nade dan Ming untuk menunjukkan manik masing-masing. Keduanya sempat ragu dan malu, teringat kesalahan yang baru saja terjadi. Namun menyadari ini satu-satunya kesempatan, mereka akhirnya mengulurkan tangan dan memperlihatkan manik masing-masing. Tak berselang lama, muncul cahaya yang menyelimuti tiap manik tersebut. Saat cahaya memudar, kedua manik tersebut telah berubah menjadi lebih indah. Mantra di manik Nade ternyata telah diperkuat. Beberapa mantra baru pun ditambahkan untuk membantu perjalanan. Sesaat kemudian, muncul gelembung udara diikuti cahaya yang muncul di dekat mereka. Di balik gelembung itu, muncul sesosok makhluk yang mengambang. Dia adalah Ren. "Ajaklah dia, Ming, untuk membantu kalian," ucap Renais. Ming kemudian menghampiri Ren dan meminta bantuannya dengan tulus. Ren perlahan memudar. Cahayanya mengalir menuju manik di tangan Ming. Dengan penuh kebahagiaan, Ming menatap Renais. "Terima kasih banyak. Tujuan kami telah terpenuhi. Apakah engkau dapat membawa kami kembali ke desa Nelra, Renais? Berkumpullah di tengah. Aku akan mengantarkan kalian kembali," ucap Renais. Mereka berpamitan kepada Renais. Tak lama kemudian, gelembung udara muncul dari lantai di sekitar mereka. Disusul pusaran air yang menyelimuti, yang meninggi seperti pipa dan terus memanjang hingga tak terlihat. Perlahan, badan mereka terangkat, bergerak mengikuti pusaran air tersebut. Tak terasa pusing. Walau pusaran air itu membuat pandangan tidak terlalu jelas, tapi terlihat cahaya dari atas yang semakin terang dan dekat, yaitu permukaan laut. Saat cahaya permukaan sudah sangat dekat, kepanikan muncul karena kecepatan pusaran air tidak melemah. Alhasil, mereka terhempas dan terguling-guling di pasir pantai. Luka ringan, rasa kaget,
Mereka tak menduga pendaratan akan seperti itu. Mereka kemudian bangkit dan menuju ke rumah nelayan yang sakit. Nadim mendekatinya. Mantra penyembuhan mengalir berupa cahaya ke seluruh badan. Tak lama kemudian, nelayan tersebut sembuh. Mereka lalu meminta maaf kepada ayah nelayan karena perahunya telah rusak. Namun hal itu tidak dipersoalkan karena perahu tersebut memang sudah tidak terpakai. Mereka telah kembali dengan selamat. Namun banyak hal yang belum dipahami. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lorong waktu yang tersegel? Apakah mesin waktu yang rusak tak dapat digunakan lagi? Apakah kamu dapat menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kogoyan. Dukung dengan suka dan share video ini. Subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.